Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro dari PGMI 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah Barat mulai dari 705 sampai 1031 Masehi. Masuknya Islam di Spanyol. Umat Islam berhasil menduduki wilayah Spanyol atau Andalusia pada masa Khalifah Al-Walid mulai dari 705 sampai 715 Masehi, yang merupakan salah satu khalifah dari dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dalam penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tarif ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Faktor yang menyebabkan Islam mudah masuk Spanyol, yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah kondisi yang terjadi di Spanyol itu sendiri. Pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan yang menyedihkan. Nah, yang kedua ada faktor internal. Faktor internal pendukung masuknya Islam ke Spanyol adalah kondisi dalam tubuh penguasa. Tokoh-tokoh pejuang dari para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol pada khususnya. Para pemimpin adalah tokoh yang kuat, tentara yang kompak, bersatu dan percaya diri. Kemajuan pada masa Islam di Spanyol. Yang pertama ada kemajuan intelektual seperti filsafat, sains, bahasa dan sastra, kesenian, musik, fikih dan tafsir. Nah, yang kedua ada kemajuan arsitektur bangunan. Yang kedua saya akan menjelaskan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah mulai dari 750 sampai 1258 Masehi. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Pemerintah dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah. Sementara khalifah pertama dari pemerintah ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abbas dan As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Selama 5 abad dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan dengan mengatakan oleh Ibnu Hasim atau Awaliyah setelah meninggalnya Rasulullah dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Nah, para khalifah dinasti Abbasiyah ini, yang pertama ada Bani Abbas. Masa kepemimpinannya mulai dari 750 sampai 932 Masehi. Yang kedua ada Bani Muawiyah. Masa kepemimpinannya mulai dari 932 sampai 1095 Masehi. Nah, yang ketiga ada Bani Seljuk. Masa kemajuan dinasti Abbasiyah ini, yang pertama ada kemajuan dalam bidang politik dan militer, yang kedua ada kemajuan dalam bidang ilmu kepengetahuan, yang ketiga kemajuan dalam ilmu agama Islam. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah ini, yang pertama
Yang pertama, ada faktor internal, yaitu perbuatan kekuasaan di pusat pemerintahan, munculnya dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan pemerintahan, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Nah, terus faktor eksternalnya yang seperti adanya perang salib, serangan Mongolia ke negeri Muslim, dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.